Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Nah, begini saya akan berbagi tentang bagaimana suatu amalan dengan berfokus pada 7 kata mubin dalam surah Yasin. Jadi amalan atau wirid atau zikir ini biasanya digunakan untuk membentengi dari gangguan jin dan setan. Jadi kita biar tidak diganggu ataupun dirasuki jin ataupun setan begitu, atau memanggil anak-anak yang lari dari rumah, yang hilang begitu, atau mencari barang yang hilang, atau melindungi diri dari fitnah atau dari dizalimi manusia gitu. Dari takut ketika misalnya akan dicelaki oleh manusia. Nah, ini bisa dengan amalan ini sebagai wasilahnya begitu. Atau juga dari rasa sakit, ya, nanti dibacakan pada air yang akan diminum. Setelah dibacakan Yasin mubin ini kemudian diminum begitu. Ini biasanya atau sudah lazim diamalkan oleh para ulama ataupun kalangan muslim di Melayu begitu, kan ini warisan kuno dari ulama Melayu, konon seperti itu. Ini tujuannya ya, faidah yang bisa kita ambil dari amalan ini begitu. Terus caranya bagaimana, atau manualnya ataupun cara-cara kita mengamalkan zikir ini pertama-tama itu bagaimana? Nah, ini mari kita lihat. Jadi yang pertama itu sholat hajat sekurang-kurangnya 2 rakaat begitu. Ya mungkin dengan maksud agar sesuai dengan tujuan kita agar penyakit dalam diri kita ataupun yang diduga mungkin barangkali jin ataupun kekuatan negatif yang masuk dalam diri kita agar pergi begitu, itu yang dihajatkan begitu. Sholat hajat tujuan seperti itu, diingatkan seperti itu ya. Nah, kemudian pada sujud terakhir itu membaca ini ya, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 40 kali secara sungguh-sungguh ya. Tidak Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat aniaya itu. Terus setelah itu yang pertama-tama adalah membaca Fatihah 1 kali ya, baca Fatihah 1 kali, kemudian membaca sholawat 11 kali ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sebanyak 11 kali. Nah, setelah itu ya, membaca surat Yasin ya, dari ayat pertama sampai ke ayat 12. Nah, sampai ayat 12 ya, yang berbunyi ini ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, itu ayat ke-12 gitu. Itu kan ada kata mubin yang pertama itu. Setelah itu berdoa doanya tadi itu sesuai dengan tujuan kita ya. Misalnya kalau tujuannya agar barang kita diketemukan, ya semoga Allah membantu kita menemukan barang kita. Andaikan itu sifatnya gangguan setan, semoga setannya itu menjauh, jinnya itu pergi dari diri kita. Andaikan sifatnya sihir ya, semoga sihirnya itu kembali kepada penyihirnya begitu. Andaikan itu suatu rencana jahat, semoga rencana tadi kembali kepada perencananya, seperti itu.
ya doanya. Nah setelah itu terus kita kembali ke ayat 1 lagi, dibaca ta'awudz basmalah, kita baca dari 1 sampai ke ayat 17. Nah, di ayat 17 ini ada kata-kata wa ma alaina ilal balaghul mubin. Nah disitulah kita mandek, berhenti sebentar, membaca doa yang tadi lagi sama dengan doa yang pertama. Ya, sudah membaca doa, kita baca lagi dari depan, dari Yasin wal Qur'anil hakim, ya, baca lagi sampai ke ayat 24, ada inni dzallabi dzalalim mubin. Nah disitu kita berdoa lagi sama dengan doa yang tadi 1, 2. Ini doa yang ketiga. Nah, sudah doa, kita ulang lagi baca Yasin dari ayat pertama sampai ke ayat 47, ya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anud'imu ma law yasha'ullahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. Sampai di sini kita berdoa lagi seperti tadi. Ini mubin keempat, ya. Setelah berdoa, kita kembali lagi dari surat yang pertama, membaca lagi dari Yasin dan seterusnya sampai nanti ke ayat 60. Ayat 60 mungkin yang kelima, alam ahadilakum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sampai di sini kita berdoa lagi seperti tadi, sama. Sesudah doa, kita baca lagi dari ayat pertama sampai ke ayat 69. Ada kata-kata wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Sampai di ayat sini, ya. Membaca dari ayat 1 sampai ayat ini, kita berhenti terus berdoa lagi. Setelah berdoa, kita kembali membaca Yasin lagi dari ayat pertama sampai ayat 77 mubin yang terakhir. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ya, sampai di sini kita berdoa seperti tadi sesuai dengan motif tujuan kita masing-masing, ya, kepada Allah, ya Allah, dan seterusnya. Mohon begini, mohon begini, kiranya begini begitu. Setelah rampung berdoa, kita mulai lagi dari ayat yang pertama sampai akhir dari surat Yasin, begitu. Jadi mandeknya setelah nanti akhir daripada surat Yasin, begitu. Gitu. Ya. Setelah rampung sampai akhir surat Yasin, tutup dengan shadaqallahul azim, ya. Minimal amalan ini dilaksanakan selama 3 hari 3 malam berturut-turut, begitu. Itu minimal, biar benar-benar dirasakan, benar-benar terhunjam dalam hati permintaan kita, sehingga yang sholat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya bahwa ini hanya suatu kaidah zikir, jangan terlalu menggantungkan kepada amal ini, tapi semata-mata menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan permohonan kita, ya. Kalau memang masih merupakan jalan kita untuk menemukan kesembuhan, untuk menemukan suatu jawaban atas permintaan, yang akan dikabulkan, begitu, ya. Saya alhamdulillah pernah mengamalkan ini juga, dan alhamdulillah karena itu terkait dengan barang yang hilang, begitu, alhamdulillah bisa dengan izin Allah bisa saya ketemukan. Berarti itu memang masih rezeki saya, begitu. Saya mengamalkannya 3 hari 3 malam berturut-turut. Nah, terus mengamalkannya sebaiknya itu habis sholat tahajud, begitu. Jadi memang di masa-masa di waktu sholat tahajud, ya, jam 3 dini hari atau jam 2, jam 1 dini hari, kesanalah, begitu. Terus biasanya gangguan yang paling jelas, yang paling nyata itu ngantuk sekali. Nah, itu
Kalau ngantuk harus ditahan begitu. Jangan sampai kita kalah dengan kantuk. Kalau kita kalah ya berarti amalan kita nggak rampung, cuma tidur begitu. Terus kalau ada banyak gangguan apapun, pokoknya jangan dihiraukan. Gangguan yang sifatnya kasat mata ataupun tidak kasat mata, jangan dihiraukan. Pokoknya terus diamalkan begitu. Nah itu pokoknya selalu berhusnuzan kepada Allah dan tetap tawakal dan berharap semoga Allah memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Ya, itu. Sekali lagi ini sebagai resep atau tips. Semoga ada manfaatnya bagi saya dan bagi siapa yang mau mengamalkan, dan juga terutama bagi ulama ataupun tokoh ya, ulama kita yang sudah mengijazahkan ataupun membolehkan amal ini bisa kita diamalkan oleh banyak orang begitu. Ini saya ambil dari situs Sofi Kolbu ya, Sofi Kolbu wordpress.com ya. Tuh. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.